Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Wati Saputra dari Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan tahun 2020 dengan nomor induk mahasiswa A1C220055. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mind mapping atau peta konsep terkait materi kita pada hari ini yang berjudul Permasalahan Pendidikan. Adapun presentasi ini ditujukan untuk pemenuhan tugas UTS dan UAS terkait mata kuliah pengantar pendidikan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu Ibu Noverna, teman-teman dan segenap pihak yang telah membantu sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik dan lancar. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, marilah kita masuk ke pembahasan. Check it out. Baiklah teman-teman, tolong perhatikan gambar di atas. Gambar di atas merupakan gambar mind mapping atau peta konsep terkait materi kita pada hari ini. Nah, di tengah-tengah terdapat judul besar yakni permasalahan pendidikan yang akan kita bahas terusnya. Kemudian di sekitarnya terdapat 4 macam submateri yang meliputi apa yang menjadi pokok permasalahan pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang melatar belakangi munculnya permasalahan pendidikan. Yang ketiga, apa saja sih jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan. Kemudian yang terakhir, bagaimana penanggulangan masalah pendidikan. Nah, keempat submateri tersebut akan kita bahas seterusnya di video ini. Namun, sebelum kita masuk ke keempat submateri tersebut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu permasalahan pendidikan. Nah, permasalahan pendidikan itu terdiri dari 2 kata, yakni permasalahan dan pendidikan. Nah, jika kita menilik pengertian dari permasalahan, menurut KBBI, permasalahan itu berasal dari suku kata masalah, yang artinya hal-hal yang dipermasalahkan dan harus dipecahkan atau dicarikan solusinya. Nah, kemudian pendidikan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga, mengartikan bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses dan perbuatan mendidik. Artinya pendidikan di sini lebih ke sektor dan sistemnya gitu. Nah, dari 2 kata beserta definisinya tadi dapat kita simpulkan bahwa permasalahan pendidikan adalah berbagai masalah yang timbul dalam sektor dunia pendidikan atau sistem komponennya yang harus dipecahkan, ditanggulangi, dan diantisipasi demi terciptanya kesejahteraan dalam berkehidupan. Baiklah teman-teman, kita pertama kali akan masuk ke submateri yang pertama, yaitu mengenai apa-apa saja yang melatar belakangi munculnya permasalahan pendidikan. Nah, di mind mapping di atas, di gambar di atas, kalian bisa lihat bahwa ada 2 latar belakang yang memunculkan permasalahan pendidikan. Yang pertama itu terkait tentang sektor pendidikan yang menentukan indeks pembangunan dan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua terkait subjek pendidikan di mana manusia itu merupakan makhluk yang dinamis. Nah, dari 2 latar belakang tersebut, kita masuk ke latar belakang yang pertama. Nah, sektor pendidikan menentukan indeks pembangunan dan sumber daya masyarakatnya. Nah, dimaksudkan di sini bahwa sektor pendidikan itu merupakan sektor yang paling penting yang senantiasa menjadi perhatian banyak negara. Mengingat sektor ini itu berperan menjadikan indeks pembangunan dan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, kita tidak mengherankan pula jika banyak melihat mayoritas negara maju di dunia itu seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Finlandia, Jerman, Prancis, dan negara-negara maju lainnya menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama di samping sektor lain seperti perekonomian, perdagangan, industri, militer, dan lain sebagainya. Nah, munculnya permasalahan pendidikan, baik itu di tanah air maupun di negara-negara lain, itu dikarenakan sektor pendidikan yang mengemban tugas yang sangat berat seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, jika suatu negara ini menaikkan taraf indeks pembangunan dan sumber daya manusianya, maka jalan pertama yang harus diselesaikan oleh segala pihak dalam negara tersebut yakni menyelesaikan permasalahan pendidikan baik itu pokok maupun turunannya.
Nah, latar belakang kedua yang memunculkan permasalahan pendidikan itu terkait dengan subjek pendidikan. Ya, subjek pendidikan adalah manusia, dan kita tahu bahwa manusia merupakan makhluk yang dinamis. Nah, hal ini berhubungan dengan personal eh, umum setiap manusia yang ada di bumi ini. Jadi, ras manusia itu kan merupakan makhluk yang senantiasa mengalami perubahan, menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, tuntutan zaman itu membuat manusia-manusia bisa berubah, dan perubahan baru bisa dikatakan berhasil jika suatu kelompok atau manusia itu mampu beradaptasi di timeline barunya. Nah, artinya terkait manusia sebagai subjek pendidikan, di mana kita adalah makhluk yang dinamis, sehingga menjadikan sistem pendidikan yang kita ciptakan atau yang kita buat itu rentan mengalami perubahan dan mengikuti perkembangan zaman itu. Artinya ketika kita melakukan perubahan, perombakan atau pengembangan ini, itulah yang menjadi atau menyebabkan kemunculan benih-benih permasalahan baru. Nah, itulah dua latar belakang terkait kemunculan permasalahan-permasalahan pendidikan, tidak hanya di negara kita, tapi mungkin juga di negara-negara lain. Baiklah, kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu terkait apa-apa saja yang menjadi pokok permasalahan pendidikan. Nah, kalian bisa lihat di peta konsepnya, itu ada 4 cabang, di mana menjelaskan pokok-pokok permasalahan pendidikan menurut para pakar. Ada 4 orang para pakar di sini, yaitu menurut Tirta Harja, Megawati, Tolani, dan Setiawan. Yang keempatnya itu memiliki persepsi dan pendapat yang berbeda-beda gitu. Nah, untuk pendapat para pakar yang pertama, yaitu menurut Tirta Harja tahun 2013, bahwa pokok permasalahan pendidikan itu yaitu meliputi kesempatan pendidikan dan kesiapan menuju ranah masyarakat. Nah, artinya menurut Tirta Harja di sini, masyarakat itu masih banyak yang belum mendapatkan kesempatan pendidikan atau minimnya perhatian dari pemerintah, serta kita melihat banyak orang yang tidak benar-benar siap ketika dia turun ke ranah masyarakat setelah menempuh jenjang pendidikan. Nah, kemudian menurut Megawati tahun 2015, di sini pokok permasalahan pendidikan itu terletak pada aras input, proses, dan outputnya gitu. Nah, dalam pernyataannya tersebut, Megawati mengatakan kalau pokok permasalahan pendidikan itu ada pada internal sekolah atau suatu instansi. Input itu artinya bagaimana seorang pendidik bisa mentransferkan ilmunya, kemudian proses itu artinya suasana belajarnya seperti apa, kemudian output artinya bagaimana peserta didik dapat mengaplikasikan yang telah diajar gurunya di ranah lingkungan. Jadi kesimpulan atau akar permasalahannya itu terletak pada komponen pendidikan seperti guru dan peserta didiknya. Kemudian yang menurut Tolani tahun 2013 mengatakan bahwa arus globalisasi lah yang menjadi pokok permasalahan pendidikan. Nah, menurutnya masyarakat di negara kita atau masyarakat Indonesia itu mudah tergerus perkembangan zaman, sehingga akhirnya berdampak pada rentannya sistem pendidikan yang terus berubah dan tidak sesuai dengan relevansi zaman. Kemudian menurut Setiawan tahun 2008 mengatakan bahwa negara kita itu tidak menganut education for all, pendidikan untuk semua. Nah, hal ini kembali lagi ke kesempatan dan pemerataan, di mana masyarakat terpencil dari daerah pedalaman umumnya yang jauh dari perhatian pemerintah. Saat ini juga pemerintah mungkin juga sangat gencar ya mencanangkan program pemerataan agar tercapainya konsep education for all untuk semua lini. Nah, dari keempat pendapat para pakar tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa pokok permasalahan yang mereka kemukakan itu tidak jauh berbeda dan memang sesuai dengan realita yang ada saat ini. Nah, permasalahan pokok itu kan artinya akar permasalahan yang kemudian kita khawatirkan dapat memunculkan masalah-masalah yang lebih kompleks. Nah, kita tahu bahwa dunia pendidikan itu memiliki lingkup yang sangat luas, tidak hanya melulu soal kurikulum, akreditasi sekolah, metode pembelajaran, sistemnya atau bagaimana, tapi juga meliputi
banyak aspek gitu, sehingga permasalahan pendidikan di sini bisa dibilang adalah permasalahan yang berbelit-belit dan memang perlu waktu yang lama agar suatu negara tersebut dapat menyejahterakan para penduduknya melalui sistem pendidikan gitu. Nah, mau bagaimanapun juga kita bisa melihat bahwa eh, banyak sekali permasalahan-permasalahan umum yang terjadi, dan kita bisa tidak hanya bisa mendengar dari pendapat dan argumen dari para pakar, tapi juga dari teman-teman kita, kemudian dari guru kita. Pasti juga mereka akan mempunyai pikiran yang sama terkait permasalahan pendidikan kita di tanah air gitu. Nah, dari pendapat para pakar kita bisa menarik sejumlah poin permasalahan pokok pendidikan. Itu pertama terkait baik pemerataan, kemudian bagaimana kesempatan pendidikan bisa diberikan ke segala pihak, ke semua orang, kemudian juga terkait sistem pembelajaran, dan yang terakhir itu terkait tujuan pendidikan, di mana apakah pendidikan yang kita geluti saat ini akan benar-benar sesuai atau berguna untuk kita ke depannya. Seperti itu kurang lebih terkait permasalahan pokok pendidikan. Selanjutnya kita akan masuk submateri yang ketiga, yaitu terkait apa saja jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan. Nah, di mind mapping atau di gambar di atas kalian bisa lihat ada 4 jenis permasalahan pokok pendidikan. Nah, keempat permasalahan tersebut itu berdasarkan pendapat Umar Tirta Harja dalam bukunya Pengantar Pendidikan yang diterbitkan tahun 2013. Ada terkait masalah pemerataan, masalah mutu, masalah efisiensi, dan masalah relevansi. Nah, dari keempat masalah tersebut kita lompat dulu ke masalah pertama, yaitu terkait masalah pemerataan. Jadi, masalah pemerataan pendidikan itu adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan, berdasarkan yang dijelaskan oleh Megawati tahun 2015. Nah, contohnya kita bisa lihat bahwa masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap kalangan terpencil, sampai sekarang pun juga lazim terjadi kesenjangan pemerataan antara masyarakat kota dan masyarakat desa. Umumnya pendidikan di kota, di kawasan perkotaan itu lebih gencar dikembangkan oleh pemerintah daerahnya. Kemudian itu masalah mutu atau kualitas. Jadi, pokok permasalahan mutu pendidikan itu lebih terletak pada pemrosesan pendidikan, di mana kelancaran proses pendidikan itu kan ditunjang oleh komponen pendidikan yang terdiri dari peserta didik, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana pembelajaran, bahkan juga dukungan dari masyarakat sekitar. Nah, seberapa besar dukungan tersebut itu diberikan oleh komponen pendidikan, itu sangat tergantung pada kualitas komponennya nanti dan kerjasamanya serta mobilitas komponen yang mengarah pada pencapaian tujuan. Nah, contoh dari masalah mutu ini kita bisa lihat di seluruh instansi sekolah, terutama di kawasan pedesaan itu banyak sekali jumpai sekolah-sekolah yang memiliki sarana prasarana yang kurang memadai. Selanjutnya masalah efisiensi. Nah, dalam buku Pengantar Pendidikan karya Umar Tirta Harja tahun 2013, ia mengemukakan bahwa ada sejumlah masalah efisiensi pendidikan, terutama yang ada di negara kita, yaitu bagaimana tenaga pendidikan difungsikan, kemudian bagaimana sarana dan prasarana pendidikan digunakan, terus bagaimana pendidikan diselenggarakan, dan masalah efisiensi dalam memfungsikan sistem tersebut. Nah, salah satu contoh yang dapat kita ambil itu adalah terkait komponen pendidikan atau subjek pendidikan, salah satunya adalah guru. Nah, kita masih banyak melihat guru-guru yang lemah kompetensinya atau yang tidak kompeten, kemudian tidak menjalani selektivitas yang tinggi ketika menjadi seorang guru. Kemudian terkait masalah relevansi. Nah, masalah relevansi ini sejauh ini mencakup sistem pendidikan yang dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Nah,
luaran pendidikan itu kan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam, seperti sektor produksi, sektor jasa, dan lain-lain. Nah, salah satu contoh permasalahannya ketika banyak profesi orang-orang yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya atau latar belakang tamatannya. Nah, kita bisa lihat bahwa banyak sekali ketika seorang menjadi sarjana, uh, mereka bekerja tidak sesuai dengan disiplin atau latar belakang tamatannya. Dan itu adalah salah satu contoh masalah relevansi pendidikan di tanah air kita. Selanjutnya kita membahas submateri terakhir, yaitu terkait bagaimana penanggulangan permasalahan pendidikan. Nah, penanggulangan di sini kan artinya sebagai bentuk antisipasi atau cara kita untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan yang tadi telah dipaparkan. Nah, kita tahu dibutuhkan peran semua pihak, tidak hanya pemerintah, tapi juga kita selaku masyarakat, kemudian komponen-komponen lain seperti guru, peserta didik, orang tua, untuk dapat menanggulangi permasalahan pendidikan tersebut, serta diharapkan kita dapat men-stop permasalahan tersebut agar tidak menjadi momok lagi bagi pendidikan negara ke depannya. Nah, di gambar di atas, di peta konsep di atas, kalian bisa lihat ada 4 bentuk penanggulangan permasalahan pendidikan. Kemudian di sampingnya itu ada beberapa contoh program atau contoh penanggulangan terkait masalah-masalahnya. Nah, dari keempat penanggulangan tersebut, kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu terkait menyediakan kesempatan dan pemerataan belajar. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus bisa menyediakan atau menaruh perhatian yang besar tidak hanya untuk anak-anak yang ada di kawasan perkotaan, tapi juga di kawasan pedesaan di mana akses biasanya lebih sulit gitu. Nah, di samping masalah tersebut ada bentuk penanggulangannya atau contohnya, yaitu dengan menerapkan program sistem shift, sistem guru kunjung, dan sistem daring. Nah, sebenarnya ketiga sistem tersebut lebih umum dijumpai pada program-program pemerintah untuk masyarakat desa terpencil ya. Karena lebih memungkinkan dan mengingat fasilitas tidak memadai di kawasan tersebut. Nah, untuk sistem shift itu artinya adalah sistem pergantian mungkin dari pagi atau sore karena kekurangan bangunan kelas sehingga diterapkanlah sistem shift. Kemudian sistem guru kunjung, jadi setiap minggu atau setiap harinya guru akan berkunjung. Kalau misalnya tidak ada bangunan instansi sekolah, maka diharapkan guru sendiri yang akan mengunjungi rumah mereka. Kemudian ada sistem daring. Nah, inilah yang sebenarnya yang sedang kita lakukan, yaitu selama masa pandemi ini. Sistem daring itu artinya dalam jaringan, memakai jaringan internet, dan sejauh ini mungkin banyak kelemahan, namun ini adalah bentuk pembelajaran atau program baru dari pemerintah. Selanjutnya, bentuk penanggulangan permasalahan pendidikan yang kedua itu menggapai mutu hasil melalui sinkronisasi program pembelajaran. Artinya di sini sistem pendidikan itu harus bisa disinkronkan satu sama lain dari unsur komponennya. Kemudian kalian bisa lihat di sampingnya itu ada contohnya gitu. Yang pertama itu dengan cara pengembangan kurikulum. Nah, di sini diperlukan peran pemerintah untuk bisa mengembangkan kurikulum, sekaligus kurikulum itu bisa sesuai dengan kondisi dan situasi siswa-siswi saat ini. Kemudian meningkatkan akreditasi. Jadi di sini peran sekolah harus giat gitu, meningkatkan akreditasi mereka, karena bagaimanapun ke depannya akreditasi itu sangat penting dan menjadi tolak ukur kesuksesan pembelajaran di suatu sekolah gitu. Kemudian sarana dan prasarana. Nah, di sini pemerintah dan sekolah juga harus bisa bekerja sama dengan memperbanyak sarana atau melengkapi fasilitas yang ada di sekolahnya agar terciptanya suasana belajar yang sukses. Kemudian yang ketiga, bentuk penanggulangannya yaitu mengefektifkan sistem pendidikan yang sesuai dengan tujuan dan rancangan yang ditetapkan. Nah, caranya itu kalian bisa lihat di samping, itu dengan meningkatkan kemampuan tenaga pengajar.
Nah, jadi sebelumnya tadi sudah saya jelaskan bahwa sering dijumpai tenaga pengajar yang masih belum kompeten. Nah, di sini perlunya pemerintah untuk bisa menyelektif lebih ketat lagi tenaga pengajar dan menyaring tenaga-tenaga pengajar yang lebih kompeten. Kemudian sekolah juga harus bisa beradaptasi dan mengadopsi metode pembelajaran yang lebih baik. Tak hanya itu juga, siswa juga harus dituntut terampil tidak hanya dari segi teori tapi juga praktik-praktiknya gitu. Kemudian yang keempat itu mengarahkan tujuan pendidikan menuju masa depan yang lebih relevan. Nah, dan salah satu program Kemendikbud yang kini tengah dirampungkan adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang kini sedang digaungkan tahun ini ya, di mana siswa maupun mahasiswa itu diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang disukai. Begitu pula instansi sekolah dan perguruan tinggi akan diberikan otonomi dan merdeka dari birokratisasi. Program ini disinyalir dapat memberantas masalah relevansi pendidikan yang tadi sudah dijelaskan, bahwa zaman sekarang skill itu lebih diutamakan demi meraih kesuksesan di dunia kerja dan diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan di masa depan. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan dan pemaparan dari saya terkait mind mapping atau peta konsep judul materi kita pada hari ini, yaitu permasalahan pendidikan. Saya rasa penjelasan tadi sudah cukup jelas dan semoga teman-teman memahami apa yang saya jelaskan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatiannya. Tetaplah jaga kesehatan, stay healthy and stay alert. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.